Ji Hyuk mengantar Jiwon hingga di depan rumahnya. Hanya saja tiba-tiba Ji Hyuk pingsan. Di tempat lain, Sumin bertemu Min Hwan di pinggir jalan dan kemudian menghiburnya. Sebenarnya pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan direncanakan oleh Sumin. Ji Hyuk terbangun di rumah sakit dengan Jiwon di sisinya. Dia diberitahu dokter bahwa dia pingsan karena stres. Tapi anehnya, Ji Hyuk justru mengkhawatirkan Jiwon yang sebelumnya menderita sakit perut. Jiwon terpaksa meyakinkannya bahwa ia sudah menjalani CT scan dan membuat Ji Hyuk bertanya-tanya apa yang dia ketahui. Kembali ke pinggir jalan, Min Hwan membungkuk untuk mencium Sumin. Namun gadis itu berpura-pura mendorongnya dan berpura-pura kesal. Alasannya, dia tidak mau mengkhianati sahabatnya. Singkat cerita, mereka naik taksi dan menuju ke rumah Sumin. Di luar rumah sakit, Ji Hyuk menegaskan kembali bahwa dia menyukai Jiwon, tetapi tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak ingin dia lakukan. Sebelum berpisah, Ji Hyuk menekankan bahwa dia adalah orang baik. Dalam hati, Jiwon juga bingung, sebenarnya ia juga suka. Tapi yang terpenting sekarang, ia harus fokus terlebih dahulu, putus dari Min Hwan. Keesokan paginya, Jiwon bangun karena belum bisa tidur nyenyak. Eun-ho menghampirinya ke kantor, membawakan kopi dan kue sebelum pekerjaan dimulai. Tanpa disadari, Ji Hyuk melihat pemandangan ini. Ji Hyuk dan Min Hwan sama-sama memasuki kantor dengan suasana hati yang buruk. Saat Min Hwan pergi ke atap gedung untuk istirahat merokok, Ji Hyuk mengikutinya. Dia memelintir lengan Min Hwan dan mengancamnya untuk tidak menyentuh Jiwon lagi. Dari situ Min Hwan baru sadar memang benar Ji Hyuk menyukai pacarnya. Jelas ini bukan sesuatu yang wajar, tapi Min Hwan tidak bisa berbuat banyak karena Ji Hyuk adalah atasannya. Setelah peristiwa ini, Min Hwan kemudian menyendiri untuk merenung dan didekati oleh Jiwon. Dia bertanya kepada pacarnya itu apakah dia langsung pulang ke rumah malam kemarin. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sumin mencium pipi Min Hwan sebelum pulang. Namun tentu saja ini sebuah rahasia, Min Hwan tidak mungkin menceritakannya kepada Jiwon. Meskipun begitu, Jiwon tidak percaya dengan ucapannya. Dia yakin sesuatu telah terjadi, hingga di masa depan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Saat kembali ke dalam kantor, Jiwon dan Ji Hyuk saling berpapasan namun tidak bertegur sapa, seperti ada kecanggungan. Saat manajer Gyeong-uk menyuruh Jiwon untuk bergabung dengannya untuk makan siang, Jiwon mengambil kesempatan itu untuk memberitahu Sumin dan Min Hwan untuk mereka makan siang bersama. Saat makan bersama, Joran dan manajer Gyeong-uk, Jiwon menyadari bahwa dia akan mendapat pujian atas ide peralatan makannya. Namun ternyata hal itu tidak terjadi, justru dia didepak dari tim. Dan yang paling menyakitkan, namanya digantikan oleh Sumin. Joran sebenarnya tidak enak hati sebab proposal ini adalah milik Jiwon dan ia hanya mengikutinya. Sumin tampak bahagia diajak Min Hwan ke sebuah restoran mewah. Tentu pria itu tidak merasa khawatir karena pembayaran menggunakan kartu kredit Jiwon. Pada momen ini, perlahan keduanya saling jatuh cinta. Di restoran lain, Jiwon telah pergi. Joran menyadari bahwa manajer sengaja menghasut Jiwon agar dia keluar dari tim, sehingga menyisakan ruang untuk namanya dan nama Direktur Wang Heung-in yang merupakan kerabat jauhnya. Jiwon kaget, tagihan kartu kreditnya membengkak. Namun ia merasa tidak keberatan demi nasibnya yang akan berubah. Di kantor direktur, Heung-in memberitahu Ji Hyuk tentang ide peralatan makan manajer Gyeong-uk. Ji Hyuk mengenali proposal itu sebagai ide Jiwon. Dia kemudian menghubungi Jiwon untuk bertemu dengannya malam itu. Hanya saja Jiwon sudah tahu jika semua ini bakal terjadi. Jiwon kaget ketika Ji Hyuk tiba-tiba mengajaknya untuk berlatih taekwondo bersama temannya. Bersama-sama, Ji Hyuk dan teman-temannya ingin melatihnya untuk bertarung dan belajar membalikkan orang. Sebelumnya, Ji Hyuk meminta teman-temannya untuk mengalah. Tapi pada dasarnya, Jiwon memang wanita lemah. Jadi pantas saja Min Hwan dengan mudah menyakitinya.
Beberapa kali mencoba, Jiwon belum berhasil. Ji-hyuk menyuruhnya untuk berteriak lebih keras. Teman Ji-hyuk kemudian teringat kesepakatan, ia pun mengalah. Jiwon tampak begitu bahagia, namun ujian yang sesungguhnya belum terjadi. Sebab kali ini Ji-hyuk yang maju. Di atas kertas, Jiwon tidak mungkin bisa membalikkan Ji-hyuk karena perbedaan ukuran badan. Namun Ji-hyuk kemudian mengajarinya teknik mendorong. Dan dengan bantuan sedikit sandiwara Ji-hyuk, Jiwon berhasil. Keduanya sama-sama tergeletak di lantai. Jiwon teringat saat dia tidur di rumput bersamanya. Teman-teman Ji-hyuk pun saling berbisik jika dia memang jago akting. Sebelum berpisah malam itu, Ji-hyuk mengingatkan Jiwon untuk berteriak lebih keras. Keesokan harinya, Jiwon datang bekerja dengan semangat baru. Dia memberikan proposal yang telah diedit kepada Gyeong-uk, dan Gyeong-uk memintanya untuk mengintegrasikannya dengan proposal asli. Jika memang sudah seperti itu, dia akan mempertimbangkan untuk menambahkan namanya lagi. Tentu saja itu hanyalah bohong. Jiwon kemudian berbagi kue keju dengan Huiyeon yang dikirimkan Eunho kepadanya. Dia menelpon Jiwon dan mengatakan kepadanya bahwa dia yang membuatkannya sendiri. Dari percakapan ini, Huiyeon menyimpulkan bahwa dia menyukai Jiwon. Setelah itu, kedua cewek ini berbicara tentang Gyeong-uk. Dan Jiwon mengatakan jika dia menerapkan aturan judo pada situasi tersebut. Sementara itu, Sumin berbicara kepada Juran dan mencoba bersikap nyaman kepadanya. Tentu saja alasannya agar dirinya dianggap layak masuk ke dalam tim. Ketika mereka semua kembali bekerja, Juran dan Sumin meminta Jiwon untuk membagikan proposalnya yang telah diedit kepada mereka. Kesempatan ini digunakan Jiwon untuk menyusun rencana membalikkan nasib. Dia memberi mereka ide pemasaran yang menggunakan direktur uang untuk mengiklankan peralatan makan. Idenya berlanjut dan sebuah montase menunjukkan proposal paket makanan menjadi kenyataan tanpa nama Jiwon yang melekat. Ini sukses besar dan Gyeong-uk mendapatkan pujian karena berpikir untuk menggunakan Wang Heung-in sebagai wajah kampanyenya. Tapi bagi Jiwon, ini baru permulaan. Yang mana dia tahu bahwa Direktur Wang akan segera melakukan perjalanan di mana video dirinya menganiaya seorang anggota staf maskapai penerbangan akan menjadi viral. Jiwon benar-benar merencanakan ini dengan sangat matang. Suatu malam, Min-hwan dan Sumin membeli ayam untuk dimakan bersama Jiwon, tapi dia mengaku mengadakan pertemuan di luar dan membiarkan keduanya agar lebih sering bersama. Sebaliknya, dia menelpon Direktur Wang yang baru saja naik pesawat dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuat keluhan karena tidak diikutsertakan dalam proposal. Panggilan tersebut membuat suasana hati Direktur Wang menjadi buruk sesuai wajah aslinya. Dan seperti yang diharapkan, dia menganiaya seorang pramugari dan manajer staf lainnya. Diam-diam, seseorang merekam video saat dia melakukan hal itu. Dan seketika itu juga video bocor dan langsung viral. Launching produk perlengkapan makan menjadi sia-sia. Juran memperhatikan bahwa Direktur Wang menyebut nama Jiwon di salah satu video. Jiwon sendiri sedang menikmati menonton video di atap kantornya. Dan di saat dia tertawa sendiri, Ji-hyuk muncul. Dia mengatakan padanya bahwa Direktur Wang akan dipecat dan Gyeong-uk akan didisiplinkan. Ketika dia menjatuhkan teleponnya, Ji-hyuk melihat bahwa dia sedang mendengarkan BTS. Ternyata keduanya sama-sama menyukai boyband K-pop tersebut. Mereka membahas lagu BTS, Dynamite dan Spring Day yang keduanya dirilis setelah tahun 2013. Dari sini keduanya tersadar jika mereka berasal dari masa depan. Nah, apakah yang bakal terjadi setelah mereka sama-sama tahu mendapatkan kesempatan kedua? Jika penasaran, jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.